Ibu, silakan duduk ya sama Bapak ya. Saya tutupin ini dulu. Selamat siang Ibu, Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kenalan dulu ya, perkenalkan saya Bidan Tria yang jaga pada siang hari ini ya. Nanti saya akan tanya-tanya mengenai keluhan Ibu. Ya Ibu ceritain aja semuanya ya. Ceritain yang sebenarnya, jangan ada yang ditutupi. Agar nantinya setelah saya tanya, setelah saya periksa, saya bisa memberikan solusi untuk keluhan yang Ibu sama Bapak rasakan ya. Sebelumnya saya kaji informasi identitas dulu ya. Ya, Namanya Ibu siapa? Ibu Maya. Suaminya Ibu siapa? Suaminya Santoso. Suaminya Bapak Santoso. Umur Ibu berapa? 21 tahun. 21 tahun. Suami? Beda 1 tahun. 22 ya? Suku bangsanya apa? Jawa Ibu. Jawa. Agama Islam. Islam. Tahun pendidikan terakhir Ibu? D3 sama suami juga sama. Kerja? Iya, pekerja sama Bu. Golongan darah? Satu ini Satu kantor? ya. Golongan darah A. Sama juga. Ya. Ini udah nikah atau gimana? Alhamdulillah udah Ibu, udah Berapa? 2 bulan. Oh, pengantin baru ya. Alamatnya di mana? Di Jalan Kebun Jeruk Bu, Jakarta Barat. Boleh saya minta nomor HP-nya? Boleh 0821114443. Oke. Sebelumnya saya periksa dulu ya. Tensi aja sih sama periksa yang aja sama bapaknya ya. Saya periksa dulu. Hasil pemeriksaan semua oke, bagus, normal ya. Keluhannya apa Ibu ini? Iya, ini kan udah nikah ya 2 bulan. Nah, jadi kan kita pengen konsultasi aja sih Bu mengenai rencana mempunyai anak. Terus jadi orang tua itu harus gimana? Gitu, mau langsung hamil ini ya. Jadi sebelumnya Ibu udah tahu belum tentang persiapan menjadi orang tua? Menjadi orang tua belum mengetahui banget sih. Udah pernah baca-baca? Iya, sedikit ya. Jadi KIE itu apa? KIE itu semacam konsultasi, kita edukasi, sharing-sharing ya. Manfaatnya apa? Pentingnya KIE tentang persiapan orang tua ya. Bisa dibaca di sini Ibu. Sama Bapak boleh ya. Dibaca. Pentingnya Ibu pengetahuan tentang persiapan menjadi orang tua, yaitu karena kita diharapkan ketika kita sudah menjadi orang tua, menjadi ibu dan ayah, diharapkan kita sudah siap sehingga pada saat kita merawat anak kita nanti bisa merawat dengan baik dan benar, tumbuh kembangnya baik dan juga semuanya dilakukan dengan rasa senang, happy ya. Kemudian apa aja sih persiapannya? Sebelumnya Ibu Bapak sudah mempersiapkan apa saja? Kali tabungan aja sih Bu. Tabungan ya, finance ya. Ya, jadi persiapan menjadi orang tua itu ada di sini ya, nggak cuma finance Bu. Ada perencanaan keluarga, persiapan kehamilan, persiapan psikologis, persiapan laktasi dan juga persiapan ini buat kesehatan, cek darah ya, sama cek urin. Persiapan keluarga itu meliputi apa? Pertama usia pernikahan. Usia pernikahan itu bagusnya itu 20 sampai 30 tahun ya. Ibu ini udah masuk lah ya, udah bagus. Nah, kemudian hubungan antar pasangan, keluarga dan juga kelompok sosial. Ibu harus sama Bapak membangun hubungan yang harmonis. Supaya apa? Supaya keluarga bisa dijalankan dengan baik. Ibu nanti buat program hamil juga bisa dengan mudah ya, dengan tetangga, dengan orang tua, mertua ya. Kemudian persiapan kehamilan Ibu. Persiapan kehamilan itu Ibu harus mengatur Bu kapan Ibu akan hamil anak pertama, kelahiran selanjutnya, Ibu mau punya anak berapa. Biasanya kita menghindari terlalu dekat, terlalu jauh ya. Jangan terlalu mepet, bedanya setahun, jangan terlalu jauh juga ya. Terus bagusnya Ibu itu hamil di bawah usia 35 tahun Ibu. Kalau di atas usia 35 tahun itu bisa hamil namun resikonya tinggi ya, banyak sekali hal-hal ke arah tidak normal ya. Kemudian Ibu juga harus mengatur waktu ya sama
anak itu dengan asi asuh, diasah dengan kemampuan kalian berdua agar dia bisa perkembangannya baik, diasuh dengan kasih sayang, apalagi diasih ya dengan cinta. Kemudian persiapan kehamilan ya, ini kan ibu mau hamil, dari pemeriksaan fisik semua oke, bapak juga oke. Status gizi biasanya kita ada konsultasi sama gizi atau bisa dicek berat badan udah oke atau enggak, pemeriksaan kandungan atas ya, ibu ada kekurangan gizi atau enggak. Di sini juga ada ibu cek darah rutin, cek lab apa aja ya, karena kan kalau persiapan kehamilan takutnya ada infeksi penyakit ya. Kemudian cek urin juga bisa mengetahui ibu ada infeksi saluran kencing atau infeksi yang lainnya, di sini ada ya. Kemudian ibu harus memeriksakan rutin kehamilan ya nanti. Terus kalau misalkan cek darah udah bagus, urin udah bagus, apabila diperlukan ibu bisa melakukan cek yang lain, misalnya ronsen atau cek USG atau segala macam boleh ya, sesuai dengan kebutuhan aja. Kemudian ada di sini persiapan gizi ibu. Nah, selain makan makanan yang tinggi protein dan juga yang sehat, ibu juga harus mengkonsumsi vitamin penambah darah, karena kan ibu hamil resikonya anemia. Ibu juga harus konsumsi asam folat buat kecerdasan nanti dede bayinya ya. Kemudian ibu harus perbanyak minum, sehari berapa gelas? Bisa 6 sampai 7 sih 7 udah biasanya. bagus sih ya, paling bagus sih minimal 8 gelas sehari. Itu air putih ya, kurangi kopi teh boleh tapi jangan berlebihan ya. Makan apa aja boleh, tapi disarankan dikurangi glukosanya, dikurangi yang manis-manis ya, jangan terlalu manis sama karbohidratnya agar ibunya nggak kenaikan berat badan, nanti ngaruh buat program hamil ya. Kemudian ibu harus ini apa, ada imunisasi kayaknya sebelum nikah udah berapa kali? 2 kali. Udah 2 kali. Itu bagus ibu, perlindungannya itu 25 tahun, tapi ibu harus disuntik 5 kali ya. Di sini ada imunisasi TT, manfaatnya buat apa? Mengurangi kejang pada saat nanti melahirkan ya. Kemudian kesehatan organ reproduksi, kurangi panty ya, jangan pakai celana dalam yang ketat, bahannya yang menyerap air ya. Kurangi pakaian jeans ya, kayak gitu ya. Kebersihannya juga sering ganti celana kalau basah ya, kalau ada kebutuhan dibersihkan dari depan ke belakang ya. Stres juga bisa dikurangi stresnya ya bu ya, karena kan stres ngaruh tuh nanti buat siklus menstruasi, buat hamil ya. Nanti bapaknya ibunya diajak pergi, diajak jalan-jalan biar nggak stres ya. Kemudian psikologi tuh ini bu apa, tentang kesehatan jiwa ya. Jadi ibunya harus happy, gak usah stres kerja, stres suami, stres masalah rumah tangga itu dikurangi ya, karena mempengaruhi nanti emosional juga kan ngaruh. Kalau ibu udah stres nanti bawaannya pengen marah-marah ya. Kemudian tadi benar ibu, finansial harus nabung, kita harus punya asuransi minimal kesehatan sekarang BPJS ya, biar nanti kalau ibu hamil melahirkan, nanti kalau misalkan kita kan nggak tahu nih kondisi ekonomi naik turun ya, nanti bisa teratasi. Kemudian untuk kebutuhan yang tak terduga, amit-amit kalau terjadi kegawat daruratan ya, nggak ada uang atau gimana kan, bisa pakai asuransi. Kemudian setelah hamil ibu pastinya kan melahirkan. Setelah melahirkan ini yang sulit nih, menyusui, laktasi ya. Ibu sekarang tuh bayi harus minum ASI 6 bulan ya, ASI eksklusif namanya. Tapi kalau misalkan ibu ASInya bagus, diharuskan sih 2 tahun ya, dia pemenuhan gizinya bagus juga. Kemudian belajar menyusui ya, nanti konsultasi setelah melahirkan. Kemudian ini kan anak pertama, ibu harus memikirkan nanti punya anak kedua, ketiga, bagaimana sih komunikasi dengan anak yang pertama agar dia tidak ada kecemburuan sosial, tidak iri, tidak benci sama si dedenya itu ya, dikomunikasikan dengan baik. Yang penting ibu dan bapak sekarang happy aja ya, jangan banyak stres, dipererat lagi hubungannya, harmonisannya ya, agar nanti bisa membangun keluarga yang bahagia, sehat ya. Yang terpenting sih cek darah harus ini ya, cek darah, cek kesehatan itu perlu sesekali, sebulan sekali ya, karena ini kan masih program ya buat mengetahui nih adanya masalah-masalah penyakit apa ya.
Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Ada yang ditanyakan Bapak? Ini cukup jelas sih, Bu. Mungkin saya evaluasi ya untuk persiapan menjadi orang tua. Selain dari finansial apa aja Ibu? Mulai perencanaan keluarga, tadi ya usia kehamilan, Iya, terus juga nanti harus periksa iya. terus gizinya juga harus, Bagus. psikologi juga ya Bu ya, Nggak boleh stres. terus Imunisasi ya. Mungkin untuk rencana selanjutnya nanti bisa dikomunikasikan dengan Bapak mau mulai dari mana. Kalau ini dari pemeriksaan tensi sih udah oke. Mungkin nanti kalau mau kita janjian buat cek lab atau USG bisa di bulan depan ya. Mungkin itu aja ya. Semoga segera diberi momongan ya. Iya, sehat-sehat ya.